Halo anak-anak, ketemu lagi di pertemuan matematika peminatan seri 1. Setelah kemarin kita belajar mengenai konsep eksponensial beserta dengan sifat-sifatnya, kali ini kita akan belajar mengenai operasi bentuk akar. Seperti biasa, sebelum kita mulai, siapkan dulu e-modulmu yang dapat kamu download di Google Classroom-mu masing-masing. Jika sudah siap, yuk mari kita mulai. Nah, pada materi sebelumnya telah disinggung mengenai bentuk akar jika dikaitkan dengan eksponen atau bilangan berpangkat. Ingat kembali bahwa sebelumnya telah didefinisikan bahwa jika A adalah bilangan real tak nol, dan P, Q adalah bilangan bulat dengan Q tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat P per Q sama dengan akar Q dari A pangkat P. Nah, kita sudah belajar hubungan ini pada materi sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjut ke operasi, kita akan mengenal dulu definisi bentuk akar. Bentuk akar atau radikal adalah pernyataan yang berbentuk seperti itu, bisa dilihat seperti ini, yang dibaca sebagai akar pangkat N dari suatu bilangan A. Dengan N adalah bilangan positif, ingat ya, N selalu bilangan positif, yang disebut sebagai indeks atau tingkat akar. A adalah bilangan yang diambil akarnya, disebut juga sebagai radikan atau bilangan pokok. Sedangkan bentuk seperti ini disebut sebagai tanda akar. Nah, setelah kita tahu definisi bentuk akar, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Oh iya, sebelum itu ada catatan penting. Ingat, apabila N sama dengan 2, maka indeks tidak dituliskan. Sebagai contoh, akar A memiliki arti akar pangkat 2 dari bilangan A. Jadi 2-nya tidak perlu dituliskan. Nah, kita akan mengenal yaitu kategori akar. Ada 2, yaitu akar senama dan akar sejenis. Yang pertama, akar senama. Akar senama adalah akar-akar yang memiliki indeks sama. Nah, ini contohnya. Contoh 1, berikan contoh pasangan akar yang senama. Contoh 1A, akar 3 senama dengan akar 2. Mengapa seperti itu? Nah, ingat kembali indeks kan yang di sebelah sini ya. Nah, ini indeksnya 2. Ini juga 2. Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwa akar 3 itu senama dengan akar 2. Contoh berikutnya, akar pangkat 3 dari 5 senama dengan akar pangkat 3 dari 7. Mengapa? Nah, karena di sini indeksnya sama-sama 3. Nah, itu adalah definisi mengenai akar senama. Selanjutnya, akar sejenis. Akar sejenis adalah akar-akar yang memiliki indeks dan bilangan pokok yang sama. Jadi kalau tadi akar senama hanya indeksnya saja yang sama. Namun kalau akar sejenis, indeks sekaligus bilangan pokoknya itu sama. Kita lihat, berikan contoh pasangan akar yang sejenis. Contoh 2A, akar 3 sejenis dengan 4 akar 3. Nah, di sini bisa kita lihat
Di sini akar 3, indeksnya 2, bilangan pokoknya 3. 4 akar 3, kita fokus ke bentuk akarnya saja. Di sini indeksnya 2, kemudian bilangan pokoknya juga 3. Nah, kan sama, maka bisa kita katakan bahwa akar 3 sejenis dengan 4 akar 3. Begitu pula B, akar pangkat 3 dari 5 sejenis dengan 8 akar pangkat 3 dari 5, karena indeksnya 3 dan bilangan pokoknya 5, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui mengenai akar senama dan akar sejenis, selanjutnya kita akan masuk ke operasi pada bentuk akar. Nanti di bagian video yang pertama ini, kita akan mempelajari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yuk, kita lanjutkan. Oke, kita akan belajar mengenai operasi bentuk akar. Yang pertama, kita akan mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada akar hanya bisa dilakukan pada bentuk akar yang sejenis. Ingat kembali, akar sejenis artinya indeksnya sama, bilangan pokoknya juga sama. Hati-hati ya. Nah, seperti ini contohnya. A akar pangkat X dari Y ditambah B akar pangkat X dari Y. Nah, di sini kita lihat bentuk akarnya, indeksnya sama-sama X, kemudian bilangan pokoknya sama-sama Y. Maka bentuk seperti ini bisa kita jumlahkan. Nah, yang dijumlahkan itu koefisien di depannya akar. Dalam hal ini koefisiennya A dan B. Dia bisa dijumlahkan. Berlaku pula untuk pengurangan. Jika sejenis atau indeks dan bilangan pokoknya sama, maka bisa dikurangkan. Mari kita lihat contoh. Contoh 3. Tentukan hasil operasi dari bentuk akar berikut. Nah, A, 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Kita lihat di sini ternyata sejenis ya akar 2 dan akar 2. Maka bisa kita jumlahkan. 3 tambah 5 akar 2 hasilnya adalah 8 akar 2. B, 10 akar pangkat 3 dari 5 dikurangi 8 akar pangkat 3 dari 5. Sekali lagi, kedua akar ini sejenis. Indeksnya sama, bilangan pokoknya sama, maka dapat kita kurangkan. Dan hasilnya adalah 2 akar pangkat 3 dari 5. C, 2 akar 3 ditambah 10 akar 2 dikurangi 8 akar 3 ditambah 2 akar 2. Nah, jika menemui soal seperti ini, kita harus berhati-hati. Cermati mana akar yang sejenis. Dalam hal ini, yang sejenis adalah 2 akar 3 dan negatif 8 akar 3. Kemudian, pasangan berikutnya adalah 10 akar 2 dan 2 akar 2. Maka hanya bisa dioperasikan untuk akar yang sejenis. Sehingga menjadi 2 dikurangi 8 akar 3 ditambah 10 ditambah 2 akar 2. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 6 akar 3 ditambah 12 akar 2. Nah, sampai sini sudah tidak bisa lagi dijumlahkan atau dikurangkan. Mengapa? Karena akarnya sudah tidak sejenis. Yang pertama ini adalah akar 3, yang kedua adalah akar 2. Tidak sejenis maka tidak bisa dijumlahkan. Contoh yang terakhir, 5 akar 2 ditambah 7 akar 3. Tidak bisa dijumlahkan. Mengapa? Terlihat jelas bahwa kedua akarnya tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan. Nah, setelah kita mahir dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi perkalian.
Operasi perkalian dan pembagian pada akar bisa dilakukan pada bentuk akar yang senama. Ingat kembali, bentuk akar yang senama adalah bentuk akar yang memiliki indeks sama. Jadi bilangan pokoknya berbeda, tidak apa-apa. Nah, untuk melakukan operasi perkalian dan pembagian pada akar dapat dilakukan berdasarkan sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama, akar pangkat N dari A pangkat N itu hasilnya adalah A. Loh kok bisa? Mari kita cermati buktinya. Ingat kembali, jangan lupakan konsep eksponen ya. Kita tahu bahwa akar pangkat N dari A pangkat N jika diubah ke bentuk eksponen atau bilangan berpangkat akan menjadi A pangkat N per N. N per N ini adalah 1. Sedangkan A pangkat 1 hasilnya adalah A. Nah, maka pernyataan di atas sudah terbukti. Kita cermati contoh penggunaannya. Tentukan hasil operasi dari bentuk akar berikut. Akar 4. Akar 4 dapat dituliskan sebagai akar 2 pangkat 2. Nah, ini kan akar ini kan indeksnya 2 ya, sehingga bisa ditulis sebagai 2 pangkat 2 per 2. 2 per 2 itu 1, sehingga 2 pangkat 1 sama dengan 2. Yang kedua adalah akar pangkat 3 dari 27. Nah, 27 ini bisa ditulis sebagai 3 pangkat 3. Kemudian jika diubah ke dalam bentuk eksponen menjadi 3 pangkat 3 per 3. Dalam hal ini 3 per 3 adalah 1, maka hasilnya adalah 3 pangkat 1 sama dengan 3. Mudah bukan? Itu adalah sifat yang pertama untuk mengerjakan operasi perkalian dan pembagian. Mari kita lanjutkan ke sifat-sifat yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah, perhatikan, akar pangkat N dari A jika dikalikan akar pangkat N dari B, maka hasilnya adalah akar pangkat N dari A kali B. Jadi AB ini perkalian ya. Nah, buktinya, ini bisa dilihat. P akar pangkat N dari A dikali Q akar pangkat N dari B. Di sini P dan Q ini adalah koefisiennya ya. Nah, kita uraikan menjadi bentuk perkalian seperti ini. Kemudian bentuk akarnya kita ubah menjadi bentuk pangkat atau eksponen menjadi 1 per N pangkatnya ya. Nah, kemudian karena perkalian bersifat komutatif, maka posisinya bisa saya atur, bisa dirapikan menjadi seperti ini. Nah, kemudian ingat kembali di materi sebelumnya, sifat eksponen jika ada perkalian seperti ini maka bisa dijadikan satu seperti ini. Nah, A kali B pangkat 1 per N ini bisa diubah menjadi bentuk akar. Nah, terbukti seperti ini. Nah, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga ini pembagian. Jika ada A akar pangkat N dari P dibagi B akar pangkat N dari Q, maka hasilnya adalah A dibagi B akar pangkat N P per Q. Jadi di sini yang awalnya pembagiannya satu-satu seperti ini, akarnya terpisah jadi 1 akarnya ya. Kok bisa seperti itu? Kita cermati buktinya. Langsung saja bentuk akarnya diubah ke bentuk pangkat atau bentuk eksponen ya. Kalau lupa silahkan dibuka materi yang sebelumnya. Kemudian ini menggunakan sifat eksponen juga, karena pangkatnya sama maka boleh dijadikan 1 pangkatnya. Kemudian bentuk pangkat ini bisa diubah ke dalam bentuk akar. Nah, itu adalah sifat-sifat untuk membantu kita memahami operasi perkalian dan pembagian pada bentuk akar. Supaya lebih paham lagi, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh 5. Tentukan hasil operasi dari bentuk akar berikut.
Yang pertama, akar 5 dikali akar 2. Ingat, perkalian bisa dilakukan pada akar yang senama. Nah, ini kan senama ya, indeksnya sama ya. Akar 5 kali akar 2, maka menjadi akar 5 kali 2 menjadi akar 10. B, 3 akar 2 dikali 5 akar 3. Nah, berarti koefisiennya dikalikan 3 kali 5, kemudian akarnya juga dikalikan akar 2 kali 3, sehingga menjadi 15 akar 6. C, akar 15 dibagi akar 3. Ingat sifat yang tadi barusan ya. Ini boleh jadi 1 karena akarnya ini senama ya. Menjadi akar 15 dibagi 3. Hasilnya adalah akar 5. D, 14 akar 10 dibagi 7 akar 5. Hasilnya adalah 14 bagi 7 dibagi koefisiennya, kemudian akarnya dijadikan 1 menjadi akar 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 2 akar 2. Nah ini kita gunakan konsep perkalian distributif ya. Kalian kenalnya dengan istilah mungkin perkalian pelangi seperti itu ya. Kita lihat akar 3 dikurangi 2 dikali akar 3 ditambah 2. Nah ini dikalikan, nah seperti ini dikalikan. Akar 3 kali akar 3 ditambah 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3 dikurangi 4. Nah, sekarang perhatikan di sini akar 3 dikali akar 3. Kenapa bisa hasilnya tiba-tiba menjadi 3? Nah, akar 3 dikali akar 3 adalah akar 9. Kita gunakan sifat perkalian tadi ya. Akar 9 hasilnya adalah 3. Kemudian di sini ada 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3, 0, saling menghilangkan ya. Dan di sini adalah negatif 4, maka hasilnya adalah negatif 1. Contoh yang terakhir masih sama, namun angkanya berbeda ya ini ya. Konsepnya sama, gunakan operasi distributif pada perkalian, maka hasilnya menjadi akar 2 kali akar 3 dikurangi akar 2 ditambah 5 akar 3 dikurangi 5. Nah, sampai di sini ini bisa kita kalikan konsep perkalian. Akar 2 kali akar 3 hasilnya adalah akar 6. Kemudian dikurangi akar 2 ditambah 5 akar 3 dikurangi 5. Nah, sampai sini sudah tidak bisa kita lanjutkan lagi. Mengapa seperti itu? Karena akar-akarnya tidak ada yang sejenis. Maka operasi penjumlahan, pengurangan tidak bisa dilakukan. Mudah bukan teman-teman semuanya? Baik, kita sudah mencapai di akhir video ini. Kita sudah belajar mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bentuk akar. Silakan lanjutkan ke video bagian yang kedua untuk mencermati materi-materi selanjutnya yang masih berkaitan dengan bentuk akar. Selamat belajar!